Oke. Ya. Nah, yang umbrella itu secara pronunciation pelafalannya itu umbrella, right? Eh, Stressnya itu umbrella. Tapi kalau si Rihanna nyanyi umbrella, ya ya. umbrella. Nah, sebetulnya kalau secara Ah, secara pronunciation itu eh, apa ya sedikit ada kesalahan gitu dalam pelafalannya, tapi sah-sah aja karena memang itu dinyanyikan gitu ya. Tapi untuk mm, kita yang misalnya memang belajar bahasa Inggris ya kita harus tahu yang betulnya seperti apa. Kalau mungkin teman-teman baca di bahasa Inggris, sorry di kamus bahasa Inggris, ada yang suka ada tanda kutip di depannya, ada stres gitu ya, ada mm, penekanan. Nah itu juga sama tuh cara kita untuk mengucapkannya. Kalau kamus lengkap itu yang warna-warni itu loh, ada 3 warna tuh John ya, Eckhart kalau ya. nggak salah ya. Nah Iya. itu lengkap banget tuh apa cara kita untuk belajar pronunciation itu banyak di situ. Cuman mungkin karena kalau kita baca aja kan belum tentu kita benar ya. Jadi makanya Mm-mm. harus dengerin dulu gitu. Nah, mendengarkan ini dengan mendengarkan seperti ini nanti kan ada inputan tuh. Oh iya ternyata si trouble tadi tuh dibacanya trouble gitu ya. Kemudian apalagi nih misalnya Dina season ya, season gitu ya. Season in the Gitu. sun. Ya. Apakah sun ini dibacanya sun gitu kan? Kalau kita Indonesia mah Mm, bacanya sun ya kan. Tapi karena ini mm, bahasa Inggris kan jadinya sun. Nah, itu yang biar teman-teman lebih wah gitu, oh ternyata ini biasanya gini, oh ternyata gini. Nah, biasanya kalau kita senang, apalagi dengerin lagunya yang lagu yang favorit kita, biasanya belajarnya juga lebih senang gitu. Karena mm, uh, th- mm, that's what I'm doing ya. Saya sampai sekarang pun masih melakukan itu. Kalau misalnya sekiranya saya, aduh kayaknya mau berlatih bahasa Inggris, pengen belajar ngomongnya biar bener nih pronunciation-nya gimana, dengerin dulu. Biasanya dengerin lagu, podcast gitu ya. Nah itu nanti baru mm, nanti setelah itu, oh iya gini caranya, oh ini, oh iya pelafalannya seperti ini gitu. Ya kayak misalnya, eh ini cerita sedikit ya. I used to have student ya. Dia ini betul-betul yang blank, nggak tahu bahasa Inggris. Waktu itu dia masih senior high school. Nah, ketika I ask her to read the text. Nah, di teksnya ini ada kata-kata gini, I took. I took. I I took, took. betul. Harusnya I took ya dibacanya, tapi Mm, because she don't know, she didn't know anything about English, jadi dia bacanya I talk. I Itu took. ok. Seperti bahasa Indonesia. Seperti kalau bahasa Indonesia I ada cemooh ya, cemooh O-nya dua gitu, cemooh. Jadi Iya. betul-betul dibaca I took. Talk. Otomatis kan kalau untuk teman-temannya pada waktu itu di kelas nggak gitu aware gitu ya, nggak kedengeran. Tapi kan karena saya mau mendengarkan dia ngomong, kedengeran kan? Oh, Mm, oh gitu. Oke itu. Nah, yang kayak gini nih yang karena mungkin dia jarang mendengar. Ketika saya tanya, kenapa nggak suka bahasa Inggris? Susah, Miss, katanya. Saya nggak suka, mm, makanya karena susah, dia bilangnya gitu. Coba dia dengerin lagu. Nah, dari dia mulai mendengarkan lagu itu, sedikit banyak itu mempengaruhi. Jadi dia tahu tuh, oh ketika saya minta lagi dia untuk baca, dia udah mulai tahu tuh kayak ada kalau baca tuh ada jedanya gitu ya, terus pembacaan bahasa Inggris itu memang berbeda dengan tulisannya gitu ya. Nah, itu jadi dia mulai tahu kayak gitu. Nah, makanya saya juga kalau untuk teman-teman yang memang mau yuk belajar bahasa Inggris, ayo dengerin aja dulu dari lagu simpelnya gitu. Lebih bagus lagi kalau dengerin podcast, video-video yang ini itu ya banyak kan ya tentang bahasa Inggris kan banyak banget gitu. Silahkan itu lebih bagus lagi. Nanti mm, uh, Miss Annie will share to you ya about the apa ya score maybe apa ya nanti deh surprise ya nanti Miss Annie akan sharing ke mungkin di YouTube kali ya atau di IG-nya nih mm. I don't know nanti kita lihat Ya. aja nih siapa nih the winner the winner ya ada the winner nggak tahu tuh Miss Annie katanya Miss ini harus ada the winnernya oh oke lah baik kalau begitu harus ada the winner ya katanya oke Hmm. nah oke sorry wait sekarang udah kelihatan lagi belum screen-nya? Balik lagi. Sudah. Oh, udah. Oke. Okay. Ya, mari kita kembali lagi ke laptop enggak ya? Kita balik lagi nih. Today we are going to talk about telling the time ya. Waktu di dalam bahasa Inggris. Ini nggak apa-apa ya gini aja ya, soalnya ketika saya tadi press F5-nya malah blank. Mm. Oke. Okay. Siapa wants to read, please? Onti. Oke, okay, Miss Wanti, please. Telling the time means to say what the time is. Oke. There Okay. are there are two Ya. common ways of telling the time. Oke. Okay. Number one, say the whole first and then
the minutes. Oke. Hour plus minute. Coba bacain tuh jam Six. 6.10. Oh, 6.10 gitu, Miss. Iya, boleh. 6.10 it's 6.10. Oke. 7.30 it's 7.30. Oke. 9.45 it's 9.45. Oke. 10.09 is 10:09. Oke. The O is said like the letter O. Okay. Okay, before we continue, Miss Wanti, I wanna ask you to mention the numbers in English. 1 to 10. Silakan sebutkan in bahasa in English. 1 2 gitu. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Good. Stop dulu sampai situ ya. Kita balik lagi nih ke teksnya. Telling the time means to say what the time is. There are two common ways of telling the time. Say the hour first and then the minutes. Jadi kita nyebutinnya biasanya kalau versinya English itu hour-nya dulu baru minutes. Misalnya jam 6 lewat 10, it's 6:10. Ini singkatnya gitu ya. Biasanya ada tanya nih, what time is it? It's 6:10. Biasanya gitu lah. And then 7.30 it's 7:30. 9.45 it's 9:45. 10 lewat 9 it's 10:09. Gitu ya. Ini versi yang pertama. Next. Okay, Miss Dina, please read the text. Number 2. Say the minutes first and then the hour. The hour. Minutes plus past or 2 plus hour. Okay. For minutes 1 until 30, we use past after the minutes. Okay. For minutes 31 until 59, we use to after the minutes. Okay. Example, 02.35, it's 25 to 3. Okay. 11.20, it's 20 post 11. 04.18, it's 18 past 4. Okay. 08.51, it's 9 to 9. 02.59, it's 1 to 3. Okay, it's 1 to 3. Kenapa jadi it's 1 to 3 ya? Iya, yang 0851 juga is 9 to 9. Kenapa coba? Kenapa ya? Karena dia kurang 9 gitu. Nah, yang itu dia. 851. Jadi dihitungnya dari jam tepatnya. Kalau jam 8.51 kan mendekati ke jam 9. Nah, dari jam 9 itu dikurangi nih. Sebelum jam 9 itu berapa menit lagi nih dari si menit ke 51 ini. Gitu. Nah, ini juga sama nih. Oh, Jam jadi itu Miss 2.59. enggak, itu kan 9 to 9. Karena dia berarti jam 9 kurang jadi, 9 gitu ya. Disebutin jamnya dulu biasanya gitu. Sorry, menitnya dulu. Baru Iya. mau deketinnya ke jam yang mana gitu. Kayak ini jam 2.59 kan mau menuju ke jam 3. Jam 3. Iya. Ya. Tapi Jam 3 kurang 1 menit kalau di kita mah ya. Jam 3 kurang 1 menit gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, yang mereka sebutkan menitnya ini tapi bukan menit yang 59-nya ini. Tapi justru yang kurangnya tadi. Jadi berapa menit lagi nih untuk mencapai ke si jam 3 itu. Gitu. Jadi kan dari jam 2.59 mau ke jam 3 kurang 1 menit kan? Iya. Benar nggak? Nah, 1 menitnya ini yang disebutkan terlebih dahulu minutes, baru pas atau hour ke jamnya gitu. Oke? Bingung ya? Bingung. Kita mah biasanya kan cuma kita biasanya sih yang ambil yang kalau untuk conversation, daily conversation sih biasanya paling yang ngomongnya yang tadi, yang di awal tadi nih, yang ini. Iya. Terus Biasanya yang cuma kemarin ini aja ditanyain nih. sama Mbak Dina tuh yang pakai pas-pas tuh. Bukan berarti pas itu harus selalu menggunakan simple past gitu. Bukan untuk selalu menunjukkan untuk tensisnya past tense misalnya atau past continuous, past perfect gitu. Enggak. Itu enggak melulu untuk itu. Jadi kalau di kita mah bahasa Indonesia ini jam 2 lewat 15 misalnya gitu tuh.
Ya kan? Uh-uh. Jadi bukan lewat berarti bukan, Iya. misalnya saya tanya, Mbak Wanti, what time is it? Nah, Mbak Wanti jawab misalnya jam 2 lewat 30. 4+2. Jam 2 lewat 30. Nah, lewatnya ini Iya. bukan berarti yang sudah berlalu. Enggak, ini loh mau nunjukin jamnya jam 2 lewat 30 gitu. Bukan berarti Iya. harus menggunakan tenses yang Napas. pas tadi itu enggak gitu. Next ya, kita kesini lagi nih. Okay. How to read and write the o'clocks ya. O'clocks biasanya ini disebutkan ketika in English time is expressed by it. Thus we read full hours by saying it's bla 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 o'clock. Kalau misalnya ini tepat, jamnya tepat, misalnya jam 7, jam 8 itu tepat, Iya. nggak ada kurang, nggak ada lebih gitu ya, nggak ada menit-menit di belakangnya. Biasanya itu kita tambahkannya misalnya what time do you go to school misalnya. I Iya. always go to school at 7 o'clock. 7 o'clock. Misalnya gitu ya. Jadi tepat di jam 7 saya berangkat misalnya gitu. Nah, atau it's 10 o'clock gitu. Tapi ada juga nih, biasanya kalau untuk di kita kan kalau di Indonesia ada 24 hours ya. Pembagian Iya. waktunya Harus 24 tepat. ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada 2 ya, ada IM dan juga PM. Nah, kalau untuk Iya. 12 IM atau noon ini biasanya kita sebutnya it's midday. Kemudian kalau It's midday. kalau yang malamnya jam 12 malamnya midnight. Midnight. Gitu. Kalau di kita kan 24 nih, yang 24 hours ini ya. Nah, untuk jam 12 tepatnya it's 12 o'clock gitu. Kalau ini Siangnya. penyebutan tepat pokoknya gitu ya. Okay. Next. Writing and read half hours. We use half past in English while expressing half hours, like 30 minutes past the hour. In this pattern, we first express the half part and then we say the main hour. Kita sebutin dulu half partnya, kemudian baru main hour-nya. Kayak ini, jam 3.30. It's half past 3. Half artinya apa? Setengah. Setengah. Pasnya lewat ya. Jadi bacanya mundur nih. 3-nya dulu. 3 past half. Jadi jam 3 lewat 30. Mundur jadi bacanya gitu ya. Tapi ada juga, boleh nggak kalau saya sebutnya ini, it's 3:30. Boleh nggak? Boleh. Mengacu ke tadi yang ini. Ya? Iya, yang pertama. Pertama, betul. Gampang ya? Insya Allah. Insya gitu ya. Paling yang agak nanti bingung kalau itu ada quarter, ada half, gitu-gitu aja tuh yang agak bingung. Tapi kalau untuk daily conversation mah boleh juga tuh pakai yang tadi ini, yang seperti contoh yang ini ya, langsung aja 3:30 gitu kan. Mereka juga pasti ngerti gitu. Next. Sorry. Ya, writing and reading half hours. Sorry, ini mau udah ya? Ini udah. Okay. Next, Miss Wanti, please read. Reading and reading the time before, or writing the time before half. Okay. The use of the pattern, the uses of the pattern, it is past, is used except quarter. At the quarter, we use a different term. In this pattern, we again say the minute first, and then we say the hour. The hour. Hour. The hour. Nah, betul. Yuk, coba yuk. 3:10. Wait. Lompat ya. Sorry. Kegeser, silakan. 3:10. It's 20:10. Yang disebutkan apanya dulu tuh? Hah? Yang disebutkan apanya dulu tuh? Ini. Ini sama kayak yang tadi nih. It's 20 ini past 10. Yang 3-nya dulu. Nih, coba nih lihat judulnya. Before half. Sebelum setengah. Sebelum setengah. Artinya sebelum 30 menit. Jam 3 lewat 10.
It's 20 past 10. Ini biasanya sebetulnya British yang pakai nih biasanya nih agak repot-repot ngomongnya tuh biasanya British ya yang ini yang biasa suka pakai yang kayak gini-gini biasanya yang English British. Tapi kalau Amerika karena dia kan udah ada campuran slang language-nya ya yang bahasa kalau kita bahasa slang Jakartanya gitu ya. Jadi udah tercampur lebih ke kalau memang ini langsung aja gitu kayak tadi 3:30 gitu langsung ke situ aja gitu. Nah, kalau di versinya bahasa Inggris ke daerah Europe, nah biasanya kayak gini nih formatnya biasanya gitu. Nah, ini before half, sebelum 30 menit ya. Jadi Belum 30. Iya. jadi jam 3:10 nih, kita lihat menitnya. 10 ini menuju ke 30 menit tadi kurang berapa? 30 menit dikurangi 10, berarti Pakai berapa? 20. past tense. 20. Heeh. Nah, jadi menitnya dulu nih, it's 20 past Very. Past tense. 10 gitu. Agak repot ya nyebutinnya. Agak bingung juga Very kita ya. past tense. Iya. Ini juga sama nih. Jadi in another form of saying past, if it is not multiples of 5, ini juga sama nih. Ada aturan juga nih di mereka ini kalau misalnya kelipatan 5 juga nih. Ada juga aturannya nih jam 3:16. It is 60 minutes minutes past Past 3. 3. Ini 3. karena bukan 16-nya bukan kelipatan 5 gitu ya. Jadi Oh, 5 ya. disebutkan ada kata-kata minutes gitu. Itu udah. Kemudian ada juga nih jam 9:22 is 22 minutes past Minute 9. past Jadi 9. kalau yang bukan kelipatan 5 ini ditambahkan Disebutin. minutes, ada Oh, minutes tambah. di belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya kelipatannya 5 enggak gitu ya. Kayak ini nih, bukan it's 20 minutes ya. Ini bukan it's 20 minutes tapi it's 20 karena 20 kan kelipatan dari 5 ya. 5, 5 ya. 15, 11, 20. 20 gitu. Jadi kalau misalnya yang kelipatan 5 ini nggak perlu disebutkan kata Minute. minute gitu. Jadi langsung tapi kalau misalnya yang lebih dari yang bukan kelipatan Iya. 5 kayak 16, 17 itu boleh Pakai ditambahkan minute. kata minutes gitu. Minute. Nambahin bedanya itu aja sih, cuman kalau kelipatan 5 tidak menggunakan minutes, Mana tapi minute? kalau kelipatan Yang 5 bukan. kebalik ya. Yang bukan. yang bukan yang Iya. bukan kelipatan 5 pakai minutes. Pakai Menggunakan minute. Yang kelipatan Ya. 5 tanpa minutes gitu ya. Oke. Iya. Next. Silakan Mbak Dina. Reading and writing the quarters before halftime. To express the quarters of when it is 15 minutes past for the hour, we normally use a quarter past or it is quarter past, blah blah blah. Those are the examples. 03:15. It's a quarter past 3. 09:15. It's quarter past 9. Quarter itu artinya apa sih? 15. Lewat 15. Lewat 15. It's quarter past 3. Jam 3 lewat 15. Mundur ya, sama aja bacanya kayak tadi di awal. Ini juga sama nih, it's quarter past 9. Time-nya dulu, jamnya dulu nih. 9 lewat 15. Gitu. Mundur ya jadinya. Oke, next. Mbak Wanti lagi deh boleh, silakan. Reading and writing the time after half. The pattern to express the time after half it is blah 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 to blah blah blah. Like the time before the half, we use minutes. Additionally, if the minute is not multiples of 5, we can use this example. 03:40 it's 20 to 4. 10:50 is 10 to 11. The example of next. The examples with the minutes. example with minutes. 11:47 it's 13 minutes to 12. 12. 12. 12. 9:34 it's 26 minutes to 10. Coba perhatikan baik-baik.
It's 20 to 4. Hour. It's 20 to 4. Ini titlenya after half. Ya, Setelah menunjukkan jam 4 kurang 20. jam 4 kurang 20 menit ya. Nah, pengucapannya boleh pakai kata to. Jadi kan dibagi dua nih. Jam kan gitu ya. Dari 1 sampai 6 biasanya ya. 6 ke 12 gitu ya. Dibagi dua nih. Jadi ada yang untuk to selanjutnya dari 6 ke 12, ada yang dari before dari 6 ke 1. Jadi ada dua gitu ya. Nah, kalau dari 6 ke 12 kita pakainya to biasanya. Nah, kalau yang ke belakangnya itu biasanya kita pakainya yang tadi before tadi gitu ya. Boleh pakai past yang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ke depan biasanya kita pakai to ini gitu. Nah, coba kalau yang seperti contoh yang tadi ada yang kelipatan 5 minutes itu ya. Iya. Loh. Oke nih, it's 13 minutes to 12. Jam di situ jam 12 kurang 13 menit. Iya. It's 13 minutes to 12. 12 ya. Susah ya ngomongnya. Oh ya, susah. 12. Harus latihan. It's 12 ya. 12. Kemudian jam 9.34 it's 26 minutes to 10. 26 minutes to 10. Jam 10 26 menit lagi menuju jam 10. 10. It's 13 minutes to 12. Ini sekarang jam 13 berapa 13? 30. 13 menit lagi menuju jam 12 gitu. Itu memang agak keliru nih. 13 dengan 30. Ya. Kemudian 14 dengan 40. Itu sama tuh. Kalau yang T belakangnya kan biasanya udah puluhan ya. Kalau tin masih belasan gitu. Tapi kalau emang kadang kalau selewat, kalau kita nggak fokus banget suka kedengarannya emang beda ya. Maksudnya kedengarannya kita maksudnya kayaknya 30 deh misalnya gitu. Ternyata itu 13 misalnya gitu. Oke, next. Tadi ini ya. Oke, silakan Medina. The quarters after half time. Okay. The use of quarters after half past. The usage. The usage of quarters after half past differs as well. In English, it is quarter to blah blah blah. To exemplify these usages, 10.45 it's quarter to 11. 03.45 is quarter to 4. It's quarter to 4. Artinya apa nih jadi? It's quarter yang to 11. Itu 11 kurang 15. Betul. Yang kedua? Baru yang 4 kurang 15. 15. Ya. Yang kedua jam 4 kurang 15. Ya. Kalau kita kayak sekarang what time is it? Coba lihat jam berapa sekarang? 14.42. Oke. Gimana nih kalau kita pakai yang ini bisa nggak? Nggak bisa. Nggak. Kenapa? Karena ini kan pakai quarter. Kelipatan 15. Bukan kelipatan 5 ya? No, half. Setengah. It's half. Half time of quarters ya. Jadi dari quarter ini dari si 15 menit ini. Nah, ini kalau sekarang nih jam 14.44 kita bisa pakai yang ini. Ini boleh. Bawah ya. Ini yang bawah boleh. Yang bawah. Atau langsung aja kayak yang awal. Tuh. Tapi bukan 14 ya. 14. 14. Tapi kalau yang ketiga ya. Jamnya biasanya nggak ada 14. Gitu. Jadi iya. 1 sampai 12 aja. Jadi jam 2. Nah, kayak sekarang nih jam 22.45. Gimana tuh kalau pakai yang tadi yang terakhir contohnya nih. Nah, ini. It's quarter to jam berapa tadi? Jam 2. Jam 2.45. Gimana nih? Berarti it's quarter to 13. It's to 3. Quarter to 3. To 3. Oke, good. Gampang kan? Ya. Ya.
Ya, harus latihan sih memang. Harus biasa nyebutinnya ya. Ini sedikit membingungkan untuk kita karena ada kata-kata seperti buat kita kan yang terbiasa dengan pelafalan bahasa Indonesia kan cuma lewat setengah gitu-gitu ya. Iya, Tapi kalau untuk versinya mereka kan bahasa Inggris. ada expression yang apa termnya gitu ya, ada termnya atau ungkapannya ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan jam di dalam bahasa Inggris gitu. Oke, next. Nah, the difference between day and night in English. Ada yang tadi sudah saya singgung ya di awal ada EM dan juga PM. Yeah. EM is anti-meridium and PM post-meridium. Dibagi Post-meridium. dua ya, siang malamnya gitu. Nah, accordingly while expressing the time between 24 and 12 we use EM. Jadi jam 12 malam sampai jam 12 pagi pakainya PM. Yeah. PM 12 siang, sorry jam 12 pagi, 12 siang ya. 12 siang sampai ke 12 malam pakainya PM. 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 Buat belajar EM PM, you can use your handphone. Setting the format of time ya. Nanti bisa dicoba tuh di handphonenya, settingnya coba pakai EM PM supaya tahu nih, oh ternyata ini masuknya ke PM, oh ini EM gitu. Oke. Examples like this. Udah thank you aja nih. He leaves home Mana, at Miss? nggak kemana-mana sih. He leaves home at 8 a.m. He comes home at 7 p.m. He comes home at 7 p.m. Berarti dia datang ke rumahnya jam berapa? Jam 7 Jam apa nih? 7 malam. Jam 7 malam. If he leaves home at 8 a.m. berarti Pagi. Jam 8 pagi. pagi. The plane leaves at 2 a.m. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya, dini hari. Sebetulnya masih banyak lagi sih yang kayak penyebutan-penyebutan kayak twilight, dawn gitu ya. Itu beberapa banyak. Cuman ini untuk yang beginner gitu ya, like kita baru belajar bahasa Inggris, ini yang beginner cukup ini dulu yang bisa kita pelajari. Karena ini juga lumayan ya. Lumayan agak ribetnya karena ada tadi kata-kata, ada aturan pengucapan ketika misalnya kalau menjelang 15 menit mau ini gitu ya, mau tepat ke jam 3-nya, ada yang misalnya menyebutkan yang cuma gini aja gitu kan. Ada juga yang tadi yang agak repotnya versinya British gitu ya, yang tadi yang mana ya tadi yang ini ya. Sorry. Terus before half. Yang before half tadi ya. Nah ini ya, ini juga lumayan nih agak-agak bingung ya kan. Jadi teman-teman nanti bisa di ini ya untuk materinya nanti kita akan share, nanti bisa coba dipelajari lagi. Ini sedikit rangkuman aja sih yang saya bikin ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lagi gitu kan. Nanti kan biasanya suka di-share ya sama Miss Eni nanti di Telegramnya. Nah, kenapa sih penting gitu ya? Karena when we are talking with somebody or doing some conversation with others, ya biasanya kita kan otomatis kadang suka ada aja yang ditanya, misalnya kayak lagi di bus nih. Terus tiba-tiba ada yang tanya, biasanya kan ada misalnya nggak pakai jam, terus misalnya handphonenya lowbat gitu kan, nggak bisa lihat jam, biasanya kan suka ada yang nanya, Mbak maaf misalnya jam berapa gitu. Sorry, I wanna ask you, what time is it? Misalnya gitu. Nah, kita jawabnya gimana? Misalnya sekarang jam berapa nih? 14.49, Mbak Wanti. Iya. 14.49. Kalau 14.49. Boleh versi yang mana aja? Yang versi pertama boleh kan, Miss? Boleh, boleh. Berarti 20, 59. 20, 20. 20. Kok 20? Saya tulis di sini ya. 12 ya, 12. 12 berapa nih? susah ngomongnya. Jam 2 lewat 49. Iya. Nah, jadi it is 2. It is 2. Sorry. It's 2. 49. 49. Sorry, ikut nih. Oke. Kalau misalnya ini, nah sekarang nih, Mbak Dina silakan. Jam 2.50. It's 2:50. It's 2:50. Itu versi 50. gampangnya ya. Yeah. 50 or 15? 50. 50, good.
Bisa juga it's 7:10. Ya, It's 7:10. kalau versinya yang Kalau yang 2 berarti bukan 7, berarti 3. 3:10. nah yang ini kalau pakai yang ini gimana? Tadi jam 2.50. Kok gitu ya? Sorry. It's 9 to 3. It's It's 9 udah to 51 3. ya. Sorry. Cepet Iya. banget. It's 9 to 3 gitu ya. Gampang kan? Lumayan. Gampang lah, lumayan ya. Kalau ngeliat ini gampang, tapi kalau nggak ngeliat Kalau ini masih pusing. berapa-berapa. Betul. Iya. Tapi yang paling basicnya yang ini aja. Kalau Iya. sekiranya yang tadi agak masih bingung gitu ya, boleh pakai yang versi pertama ini. Sebutkan menit kayak kita aja, kayak versinya bahasa Indonesia, sebutkan jamnya kemudian menit boleh, atau dibalik minutnya terus baru jam boleh. Gitu. Tapi ya gitu, kalau misalnya sebutkan minutes-nya, nah ini tadi harus pakai past atau to. Gitu. Ya kayak it's 9 yang tadi jam 2.51. Boleh nggak kita pakai versi yang ini? Boleh. Jadinya gimana? Jadinya it's 3 to 9. It's 3 to 9 gitu. It's 9 to 3. Sorry, it's 9 kok It's, jadi it's 9 to 3. Ya, terbalik. It's 9 to 3. To 3. It's 9 to 3. Jam 3 kurang 9 gitu ya. Kurang 9 menit. Ya. Oke. Kalau versinya yang ini yang tepat. Nah, nanti kalau misalnya jam 3 tepat, kita bisa nih pakai it's 3 o'clock gitu ya. Nah, when you are trying to mention the time, don't forget you have to learn about how to pronounce the numbers correctly. Ya. Jadi sebelum nyoba untuk berbicara atau mengucapkan ekspresi time ini, pelajari atau kalian bisa juga learn about the numbers first ya. Jadi pelajari numbers dulu supaya nggak ketukar antara 15 dengan 50. Kayak gitu. Nah, itu yang basicnya numbersnya dulu nih. Jangan sampai misalnya kita maksudnya jam 2.30 misalnya. Jam 2.40 kita sebutnya misalnya 2:40 misalnya gitu ya. Tapi kedengarannya misalnya misalnya harusnya 2:14 misalnya. 2:14 misalnya gitu. Tapi kedengarannya misalnya jadi 40 gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu kan jadinya salah ya kan. Orang lain nanti dapat infonya yang salah gitu. Jadi numbersnya dulu nih. Mulai dari 1 to tadi baru Mbak Wanti ya. Mbak Dina boleh 11 to 20. 11 to 20. Ya. 11. Kok jadi lupa ya? Grogi. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ada yang 20, ada yang 20. Pelafalannya ya. Balik lagi ke dialek kita ya, mau pakai yang mana. Kayak misalnya nih, teman-teman ngobrol sama orang Makassar atau mungkin Sulawesi dan sekitarnya ya. Manado gitu ya. Atau mungkin dari Medan juga. Biasanya kalau bilang verb, mereka nggak bisa. Bisanya verb. I used to have learning class with someone with dulu tuh dosen apa ya saya lupa sama dosen gitu ya. Nah ini berasal dari daerah sana Sulawesi tuh. He said that I can say verb, nggak bisa katanya gitu. I can say jadi nggak bisa bilang verb. I only can say verb. Terus dia coba verb means no. Fab katanya gitu terus jadi emang agak susah juga ya maksudnya karena ya kayak kita juga ya biasanya kan dari dialeknya kan biasanya suka berbeda. Nah ini dia jangan sampai kalau kita udah tahu basicnya kan nanti enak ya kalau untuk melafalkannya gitu supaya orang lain kan mengerti mungkin aja tapi dengan dia berbicara fab gitu juga pun awalnya kita nggak ngerti tapi karena sudah lama-lama dia dan sebelumnya itu dia menjelaskan jadi oh ternyata dialek juga berpengaruh nih sama pelafalannya tadi gitu kayak misalnya mungkin orang Medan beda lagi gitu ya. Ada beberapa kata-kata yang memang pelafalannya juga malah nggak sesuai dengan yang versi bahasa Inggrisnya gitu ya.
Jadi ya memang harus terus dilatih dan harus terus sering mendengar. The next assignment apa ya? Aduh, apa ya? Aduh, gimana nih? Apa ya? Any suggestions maybe? Kalian mau explore apa nih? Silahkan. Boleh. Oke. Kalau saya sih pengennya Mm-mm. percakapan sama orang rumah. Sama Jadi orang berlatih ngobrol. berlatih. It's okay, Iya. boleh. Oke, for the assignment ya. Conversation, focus on time. Oh, Oke. Pakai waktu. Misalnya gini, about habitually. For example, misalnya Miss Dina always always wake up in the morning at misalnya 5 misalnya. Bangun di setiap pagi tuh jam 5 misalnya gitu ya. And then what did you do after that? Misalnya prayer and then preparing for the breakfast and then misalnya anterin anak sekolah tapi anterin anak sekolah enggak ya, lagi pandemi ya. Enggak, itu di skip ya. Nah, Di sini sudah Miss, di sini sudah ngantar anak sekolah. oh udah ada ya. Oh, Iya, seminggu masuknya 3 kali. oh mungkin yang sudah zonanya maybe yang enggak merah Nggak terlalu atau rawan. betul yang enggak, yang masih di level aman mungkin Masih udah zona ada hijau ya. udah ada yang dibuka mungkin ya, tapi untuk beberapa kota kan masih kebanyakan itu ya. Iya. Oke, the assignment is about your activity, about your habitually ya, but using the expression of time. Jadi tentang kebiasaan dari bangun tidur sampai tidur lagi Sampai dalam satu tidur lagi. harinya. If you wanna make some conversation, please. Kalau misalnya mau jelaskan nanti sendiri, misalnya kita cuma mau menjelaskan aja gitu ya. Presenting yourself, misalnya menjelaskan saya setiap pagi bangun jam segini, silahkan. Atau misalnya yang tadi Dina bilang mau conversation sama misalnya sama anggota keluarga, sama pasangannya silahkan, nggak apa-apa. Tapi menjelaskan itu intinya tadi, habitually yang kebiasaan yang setiap hari Setiap dilakukan. hari dilakukan. Dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Tidur lagi. Sebutkan jamnya, misalnya jam 5 saya bangun, jam 6 saya bikin sarapan, misalnya jam 6.15. Jangan semua clock ya. Nanti semuanya clock. Jangan ya. Jadi bangun sampai tidur clock semua. Nanti saya clock. Enggak, kan kita enggak ya. Kadang mungkin kayak misalnya kita memasak. Paling-paling mentok di pas. Boleh. Ya, yang penting jangan Ah. clock banget lah ya. Mentok-mentok nanti Kak gabung-gabung sama pas dah gitu. Jangan dong. Biar lebih banyak lagi ilmunya ya kan. Jadi gitu ya. Bikin boleh conversation, boleh nanti speech gitu ya, seperti speech boleh nanti direkam. Kemudian tentang habitual ya yang teman-teman lakukan dari mulai bangun tidur ngapain aja sampai ke tidur lagi gitu. Misalnya I always sleep at biasanya jam berapa, jam 9 misalnya gitu ya, atau jam 10 atau midnight mungkin gitu baru tidur ya, it's okay. Jadi kebiasaan itu nanti terserah teman-teman nih jamnya, yang penting jangan o'clock semua ya, remember that ya, jangan selalu o'clock ya. Kayak misalnya for we Muslim ya biasanya kan kayak waktu sholat kan nggak tepat misalnya jam 3 enggak kan, ada kurangnya atau lebihnya gitu. Nah itu juga sama tuh, nanti boleh dimasukkan juga, oke? Don't forget ya, it's okay. I will give you spare time between Monday to Thursday, Senin sampai Kamis ya waktunya untuk mengumpulkan tugasnya gitu. Oh ya. Jadi nggak harus hari Senin dulu semua masuk. Kayak kemarin, kok ini semuanya masuk hari Senin? Apa dikira hari Kamis ngumpulin ya? Enggak ya. Boleh spare waktunya dari Senin sampai ke Kamis ya. Nanti silakan dibuat sebagus mungkin. Kalau kira-kira pas di record, duh kayaknya alisnya kurang oke, boleh ulangi lagi. Sambil melatih ya. Duh kayaknya kerudungnya agak-agak melenceng sedikit. Nah boleh ulangi lagi. Pokoknya do your best. Yang dikirim itu udah yang paling baik itu Miss biasanya. Cocok banget itu. Itu saya yakin di take berulang-ulang ya. Karena semakin diulang semakin ngeblank. Nah betul banget. That's what I do, itu bener banget, setuju lah saya itu. Kayak saya bikin rekaman itu beberapa kali, pertama kayaknya oke, aduh tapi kayaknya tadi kurang ini deh. Pas bikin kedua malah lebih jelek dari pertama gitu ya. Oke. Ini juga sebetulnya buat praktis kita sebetulnya ya, kalau berulang-ulang kan semakin ini kita ngucapin lagi gitu kan. Jadi tahu, oh ini yang benernya gini gitu. Oke? Oke.
cepet banget waktunya ya, jam 3 aja. Oke, guys, see you next week ya, insya Allah ya. I will share. Yeah. Don't forget to do your assignment and don't forget to read, and practice from any other sources ya. Boleh dari Yeah. sumber-sumber yang lain, nggak mesti mentok dari saya, dari RCK gitu ya. Di luaran sana sumbernya masih banyak banget. And pronunciation is one of the maybe the hardest ya, agak sulit gitu untuk kita nih orang Indonesia untuk belajar pronunciation. That's why ya Mbak Wanti nih praktisnya sama Mbak Dina harus lebih effortnya harus lebih kuat lagi, harus lebih besar lagi untuk kalau memang betul-betul ingin belajar bahasa Inggris, mulai dari pronunciation-nya. Kalau kita nggak bisa membuat merangkai kata-kata atau merangkai kalimat, boleh belajar dari baca dulu tadi. Listen to the music and then read. Listen, read sampai tahu oh ini yang betulnya apa gitu. Kayak terlihatnya sepele ya, kayak English itu dibacanya ada yang English ya, ada yang English, ada yang English. Nah, yang bener yang mana? Nah, English ya. Gitu yang kayak gitu-gitu tuh yang kayaknya terlihatnya memang sepele gitu, tapi ternyata itu ada aturan untuk pelafalannya atau untuk pronunciation-nya gitu. Oke? Oke guys, thank you so much for your time ya. Udah sempatkan waktu ikut lagi Zoom-nya, ikut lagi kegiatannya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Walaupun cuma sedikit ya, sedikit banget ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi, oke? Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan sehat ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you so much. Yes. Bye. Bye.